itu dulu saya beli cuma 700, anak 4 tak jual laku 32. Nah, ini malah mabung lagi, belum produksi. Yang itu yang 2 itu juga belum. Nah, imporan ya memang agak susah ada. Tuh, ini betinanya ini ya ada yang loper, ada yang AF. Nah, F3 nya di sini lah ya. Ini betina F3 ini. Nah, ini F3, ini F1. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Tentunya masih pengen ngulik-ngulik seputar kenari ya. Ini jauh-jauh dari Jawa Tengah, ujung paling barat selatan, yaitu dari kota Kawunganten, Kabupaten Kawunganten. Kabupaten itu? Kabupaten. Oh, bukan Kabupaten Cilacap kan? Kabupaten Cilacap, Desa Kawunganten. Oh, bukan Kota Cilacap. Cilacap ya. Nah, Cilacap itu ada yang kota, ada yang kabupaten ya? Kabupaten Ya. Kotanya Cilacap ya. Kota Cilacap. Cilacap. Oke, mempersingkat waktu kenalan dulu ini dengan siapa, silakan Mas. Sama Perkenalkan semuanya sedulur, saya Yuda dari Kabupaten Cilacap, Desa Kawunganten. Pengen main-main ke tempat Pak Agus ini. Rencananya pengen apa ya? Pengen belajar breeding kenari. Oke, terima kasih nih dari Mas Yuda ini sama anak istrinya jauh-jauh dari barat ke timur ini ya. Hanya untuk belajar kenari ya. Saya alhamdulillah menularkan ilmu, siapa tahu nanti bermanfaat untuk bisa meningkatkan tentunya kan ekonomi keluarga Mas ya. Iya. Yang dicari itu. Jadi bukan hanya sekedar hobi. Nah, itu. Mau tanya-tanya apa ini? Ya, yang pertama yang pengen ngerti ya, pengen tahu ya, pertama modal dulu ya Pak Agus. Untuk modal ini untuk seputaran breeding kenari itu gimana? Oke. Jadi Untuk pemula lah. Ya, jer basuki mau biot teman-teman. Artinya itu kalau mau sukses ya punya modal lah ya. Iya. Punya modal. Bang orang pengen kaya aja ada modal tarik pesugihan. Nah, tapi ini pesugihannya yang real lah. Yang real itu jadi teman-teman nanti yang ingin breeding yang masih pemula nol gitu ya di rumah. Yang pertama itu sediakan tempat dulu. Jadi kalau bisa itu tempat itu tersetting, tidak dipindah-pindah dulu kan gitu. Perkara nanti udah sukses terus buat yang besar ya itu urusan yang lain ya. Itu dari modal tempat, modal fisiknya. Terus yang kedua yang jelas ya harus dapat dukungan keluarga gitu. Ya, karena apalagi yang sudah berumah tangga itu nanti kalau yang satu on yang satu off lah. Jadi nanti nggak baik kan, nggak sinergis di rumah tangga. Itu jadi dukungan keluarga. Yang ketiga dukungan finansial ya. Dukungan finansial. Saya selalu bilang ke teman-teman itu, Pak Guru budget minimal berapa ya? Nah, saya tanyanya dulu Anda punya uang berapa kan itu. Nanti saya bisa memperhitungkan mainnya di mana. Tapi oke lah, mamanya kita ingin punya budget di bawah 3 juta gitu ya. 3 juta itu ya awal memang kita bisa bermain. Mungkin teman-teman ya ini yang di rumah mau main 3 juta itu yang 1 juta itu gunakan untuk beli pejantan. Jantannya mainnya cari AF sama loper gitu aja lah. 1 juta itu AF sama loper, jadi dapat 2 ekor. Terus yang 2 juta itu digunakan untuk beli indukan betina. Indukan teman-teman, bukan siapan loh ya. Nah, siapan kok kesuwen. Bakulnya bilang ini 6 bulan, nah, ternyata 3 bulan. Nunggu meneh 3 bulan lagi ya, kelamaan. Jadi yang betina yang udah produk gak masalah, yang udah produk gak masalah. Mau produk ping 5 pun gak masalah. Yang penting dipakai itu bisa untuk stimulus kita dulu. Ternyata kita bisa breeding ya, bisa breeding daripada nanti nunggu yang siapan kelamaan ya. Berarti kan kalau 2 juta taruhlah beli loper itu
satunya 250 ya, bukan lokal Ya. ini 250 itu berarti dapat 8 ekor. Nah, 8 ekor berarti musuhnya kalau mau breeding itu 1:4 pemuda. Satu Satu jantan untuk 4 betina ya. 4 betina. Jadi kalau tadi sudah pas 2:8 ya itu. Tuh kalau cari apa itu berarti 3 juta ya. Nanti kalau modal kandang dan sebagainya menyesuaikan lah teman-teman. Tidak harus langsung kandang usia punya Pak Guru enggak. Ya, jangan pokoknya ada kandang bekas harga 25.000 dipakai nggak apa-apa. Nah, karena burungnya itu biasanya kan nggak lihat kandangnya, tapi Fleksibel. lihat sing rawat itu seperti apa kan itu. Itu kalau dari apa tadi modal start itulah, nah, itu kalau mau main lah. Tapi kalau di bawah itu ya saya bilang sih itu masih belajar. Nah, ini kalau masih di bawah 3 juta atau 2 juta ya nanti mainnya ini teman-teman. Apa itu sambil berjalan, semuanya minggu ini dapat 2 nggak apa-apa, minggu lagi dapat 2 nggak apa-apa, sampai minimal stabil itu di angka 8 ekor. Iya. Ya, makanya kemarin kan kita kasih solusi di apa itu cara keberapa itu kan nggak punya modal Pak Guru ya. Ini TV bekas, total kumpul-kumpul ke bekas barang ngomong kalau kok kayak tak bapak di sini Lumayan. lumayan itu yang paling minim lah gitu. Dan itu fasenya 3 bulan loh Om. Fase 3 bulan itu adalah fase untuk kita belajar masa kan? belajar. Belajar bisnisnya itu, belajar breedingnya. Artinya nanti kalau apa itu 1 bulan pertama itu setelah pembelian atau 1,5 bulan itu dapat pendapatan income, Ya. itu jangan gunakan untuk keluarga. Balikin ke breeding Kita lagi. gunakan balik untuk invest indukan tadi. Nah, sampai nanti sudah 3 bulan, itu kira-kira 3 bulan itu mungkin indukan yang jenang bisa sampai 12 ekor lebih. Nah, nanti setelah 3 bulan nanti seperti video saya yang lalu itu tinggal nanti update pejantan, update betina terus itu jalan. Dan setelah fase 3 bulan itu terlewati bisa diatur. Umpamanya 30% untuk save keluarga, gue nyenengke anak bojone. Saya mau 80% butuh materi meneh ya toh. Terus yang 25% yang gunakan untuk operasional, beli pakan dan sebagainya gitu. Nanti di-manage gitu. Itu yang jadi modalnya ya seperti itu. Jadi modal berjalan itu tadi gitu. Nanti kita punya modal awal sekian, dalam 3 bulan itu modal kita gandakan untuk invest di breeding dulu. Jadi jangan untuk hutan keluarga dulu. Itu cara aman seperti itu. Selalu begitu, inovasi terus itu. Iya. Berarti nunggu proses ya Pak ya. Heeh. Sambil proses 3 bulan. Itu modalnya. Modal. Modal seperti itu. Sambil ngupgrade materi. Sambil upgrade materi. Nanti kalau mainnya masih AFF itu nanti 6 bulan teman-teman ya maksimal 6 bulan itu teman-teman baru keluar dari zona ganti seri. Jadi kalau jantannya AF, loper sama lokal kan tetap anakannya lokal yang gitu. Iya. Lah, nanti habis itu ganti seri. Ya, yang tadi apa naik kelas gitu lah. Jantannya sing loper tadi toh, Ya. buang. Upgrade. Nah, atau kalau enggak ya pendapatan kita tadi cari jantan dulu. Gitu? Jantannya bisa kerja yang baru, mana AFF kita ya. Dari Ya. uang beli jual anakan itu punya AFF mau kerja dua-duanya, baru yang loper di Yang lama dibuang. buang. Tuh, jangan wah Jangan bilang semua dibuang, pada ya. beli ternyata nggak bisa kerja. Kosong. Kosong next jobnya. Nah, itu strategi namanya. Tuh. Nah terus setelah itu kan dapat anak-anak itu Pak. Nah terus kalau untuk marketingnya biar cepet gitu gimana? Oh iya. Jadi untuk marketing ini teman-teman pemasaran itu. Buang anak. Nah sekarang gini, pertama kalau nggak bisa buang cara konten konvensional dulu, umpamanya ada yang sering reseller ya dikatakan reseller. Mas ambilin anak gunaku berorgone sama ini. Yang penting ada Yang penting bisa kesepakatan, buang dulu. ya kesepakatan. Taruhlah umpamanya kalau lokal di ring apa itu 80 sampai 100 ya udah lepas, nanti paling reseller jual kan 120 atau 25 gitu biar bagi rezeki gitu. Itu satu itu. Dan kalau enggak ya sistem online itu kan kemarin sudah saya jelaskan di cara keberapa itu kita ikut beberapa grup Facebook. Nah, tapi ya siap kirim-kirim ya, kita lihat potensi darah kita. Makanya siap kirim apa batas yang ada, apakah pakai ekspedisi kereta atau bis atau apa. Nah, dan bahkan kalau mau ya kita
buka warung itu ya kita antar barang nggak masalah kalau masih terjangkau kan gitu. Tidak harus penjual yang ke kita kan gitu. Suksesnya GoFood itu kan bukan berarti kita yang pesan di warungnya GoFood toh. Iya. Tapi kan orang-orang itu ada GoFood kan datang ke rumah kita kan gitu. Nah, kadang-kadang kita ya itu kita Mengenakan GoFood, pembeli. nyenangkan beli. Pelayanan tuh yang pertama lah. Terus di situ lah saya makanya pesan ke teman-teman itu kalau buat akun Facebook itu ya murni untuk bisnis. Jadi buat jadi pokoknya tempatnya Yuda Kanari Cilacap gitu ya. Ya isinya jangan foto keluarga pas neng pantai mana gitu kali gendeng. Sendiri kan tuh untuk keluarga sendiri kita punya akun di situ ya kita jual benar-benar produk. untuk bisnis. Iya dan kalau bisa yang dijual ya yang menjual jadi anak-anak yang catat apa itu nggak usah ditambahkan di situ jual gitu toh. Nah deal-dealan di belakang layar itu lebih enak. Yang penting di apa ya di Facebook itu kelihatannya Kita apa memang ya, belajar kompeten menjaga kualitas ya. kualitas image kita harus dijaga. Jadi taruhlah kalau ada burung jelek, burung minus, mati dan sebagainya nggak usah diposting di situ. Hindari itu. Jadi cara saya mengelola bisnis ya seperti itu. Jadi ya kita itu pencitraan penting sebenarnya. Iya. Ya, nanti update nanti lama-lama kalau kita sudah punya nama di beberapa tempat itu Udah enak ya. dan orang nyari kita. Saya dulu mengawalinya ya memang berat gitu loh. Kan saya harus bagaimana memasarkan brand saya mana-mana gitu lewat batas apapun. Tapi ketika brand saya itu ringnya Kikania itu sudah terkenal di mana-mana kan orang nyari saya. Yang menghubungi sendiri-sendiri. Sendiri ya. Sama Sari. Sekarang Yuda kenal saya dari mana? Facebook. Dari Facebook kan gitu kan. Enggak langsung ketemu di pasar apa kan gitu. Itu marketing seperti itu ya. Ya jual harga itu yang kalau peternak ya teman-teman peternak itu jual harga standar bawah aja lah. Taruhlah kalau pautan lokal itu harganya 120, 130 ya jangan jual di situ, bawahnya dikit lah. Biar saling untung. Saling untung restorannya masih dapat untung, iya. kalaupun dia pengguna sendiri, kalau dia jual itu masih untung gitu loh. Tapi kalau kita pepetkan kan kasihan. Sama-sama enak. Sama-sama enak. Nanti orang akhirnya ketagihan ke tempat kita. Mulut ke mulut ya. Iya. Dan teman-teman kalaupun orang itu nggak beli ya terus kita layani. Dan pelayanan baik itu mungkin suatu ketika pas dia punya finansial yang cukup dia kembali kita. Tapi kalau kita pelayanannya udah jelek dia nggak beli. Buat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kita sama temennya, ojo kemudian juga. Pokoknya angel lah. Akhirnya ya wes kabar malah ikut kan gitu. Saat gitu. Jadi walaupun yang kayak gitu dongkol gitu loh. Yang penting tetap dilayani. Awan, nggak jadi nggak apa-apa. Suatu saat pasti. Ya berarti kan belum rezeki kita. Nah, nanti ternyata kan itu pengalaman saya ketika saya baik dengan orang itu mungkin orang ini nggak beli tapi orang lain beli dan tanpa menawar kan kadang. Kalau enggak itu bisa cerita-ceritanya. Ini kono penak. Iya gitu. Jadi kan satu orang bisa cerita barangnya bagus. Kedua orang pun bisa cerita layanannya juga bagus. Orang angel lah. Itu marketing saya seperti itu. Terus kalau ini apa ya? Setelah marketing tadi kalau penjualan selesai, udah lancar. Terus untuk mengenai apa nih ya? Breedingnya ya. Oh, iya. Nah, cara-caranya terus untuk ngawin-ngawinkan seri apa, dikawinkan apa, biar penjualannya anaknya harganya agak tinggi, apa kali apa. Ya, jadi dulu. Di desa dia anak tukang seleb keliling musiknya tukang seleb. Ada saya kan ngajari teman-teman jadi mahal murah itu sebenarnya dari kacamata dua hal Om Yuda. Yang pertama dari mindset orangnya. Kalau kita itu jadi orang sering beli karena nggak tahu harga ya, sering beli burung harga 50.000. Ketika beli burung harga 50.000 itu mahal. Iya. Tapi kalau orang itu tahu harga ternyata burung 500.000 itu AF 500.000 gacor itu ya murah. Karena dia tahu.
karena tahu harga tuh, udah harga standar itu loh. Ya. Nah yang kedua mahal murah itu nak saya tidak hanya dari situ lihatnya, juga dari ketika kita beli materi. Makanya beli indukan harga 250 itu udah standar, proper gitu ya. Nah 2 minggu saya kawinkan bertelur dan bisa beranak dalam 1 bulan, bisa menjual itu murah. Gitu. Tuh beli 250, nggak ngisi. anak eloper taruhlah 2 lah gitu, tak jual 100-an, 200.000. Kan berarti kan sudah sedikit membalikan modal. Nanti produksi kedua itu biasanya udah balik modal, ya, balik modal. Tapi kalau kita beli murah, harga 150.000, atau dipakai 2 bulan nggak bisa. Rugi waktu, berarti rugi waktu, pakan, anak. Nah, ekspektasinya keluar dari zona itu. Makanya teman-teman kalau hanya selisih uang dikit itu materinya bagus ya, kejar aja beli kan gitu. Iya. Beli perkara nanti ternyata nggak bisa dipakai ya bukan keberuntungan kita. Kalau murah ternyata dia produksi ya keberuntungan kita gitu. Tapi secara manajemen saya bilang seperti itu. Jadi prospek bagus, warna bagus, postur bagus, harga segitu, ya udah Produksi lancar. karena dipakai sendiri ya gitu. Beda kalau orang jualan bakul ya, reseller ya. Pasarannya 250, saya ambil 250 kan nggak dapat apa-apa. Nanti nawar dia. Tapi kalau untuk teman-teman yang pribadi mau ternak rumahan, yang penting dapat barang dulu. Dapat barang dulu, perbanyak betina, kejar produksi. Nah, nanti tinggal perawatan itu pokoknya penarik itu ya kalau cari pejantan yang gacor dor di tiup, kalau pennya keluar gini merah berarti Siap. tuh. Terus kalau betina ya tadi dia kalau produk ya kelihatan perutnya ya, asalkan ciri fisiknya itu kalau di sini nggak banyak yang brodol gitu atau lehernya atau di atas paruh, berarti belum kuat banget. Walaupun itu bukan jaminan. Tapi setidaknya patakannya itu. Yang penting ya pokoknya beli pokoknya bulu penuh lah, bulu penuh, utuh. Perutnya sudah pernah produk ya udah diambil. Nah nanti tinggal proses mengawinkan yang biasanya memang sulit. Jadi kalau pejantan itu teman-teman ya tidak ada pejantan monopos. Laki-laki monopos nggak ada. Jadi laki-laki sampai kapanpun itu masih produksi sperma. Cuma ya durasinya ya tahu betah orangnya seperti itu loh, lamanya kan gitu kan. Kalau betina itu ada monopos, artinya masa habis telur. Jadi kalau di dalam ovariumnya habis ya sudah nggak bisa produksi lagi tuh. Kayak ayam merah itu kalau sudah telurnya kok sehari 3 hari berkurang ya udah lebaran jual jadi ayam potong pasar itu ya. Nah itu makanya kalau betina ya memang harus ada masa regenerasi. Nah itu harus seperti itu terus. Nah yang penting pakan, bijian dan jangan sampai apa itu telat kan gitu loh. Saya biasanya cuma mix 3 komponen saya itu, biji sawi, niger, sama kenarisin. Nah itu aja. Ekstra pudingnya? Itu. Ekstra pudingnya ya diatur lah. Tiap hari ya? Tiap hari banyakkan telur nanti malah gemuk. Lemak. Ya makanya dia tandang pembayaran seperti ini untuk lemak, untuk merekondisi. Kalau jantan teman-teman usahakan pakannya jangan kiloan. Ya, paling nggak pakan kemasan lah. Gitu. Kemasan itu paling 3 saset aja sebulan hanya 1 jantan. Mirip lah, lebih aman gitu. Daripada yang kiloan ya. Karena yang bekerja itu kan jantannya. Ya makanya jantan harus buat domingan kerja ya. Dopingnya itu ya memang harus kualitas, perawatannya memang lebih. Gitu. Karena 1 jantan itu bisa ngawini banyak betina, tapi banyak anakan. Makanya harus dijaga itu kondisi badannya. Nah, itu terus perawatan ya kandangnya usahakan bersih. Kalau kandangnya bersih, tempat saya gini, anak-anak main di sini aja itu senang deh. Seneng. Tiap hari saya sapu, kadang ya kita pel, diribain air, sih. Kadang ya semprotin, pakai disinfektan dan sebagainya. Nyaman. Terus Pulang kerja malam jam 7 tengok-tengok di kandang ngopi udah tiba-tiba jam 10 pagi habis subuhan. Nah, jadi jangan pernah berpikir terus merawatnya kapan mas. Kalau merawatnya itu ya yang penting Anda bisa bangun pagi jam subuhan kan hanya 8 ekor itu wis cukup ya. Iya, dan tidak harus jemur sebenarnya. Jemur nggak wajib ya? Tidak harus, maksudnya tergantung lokasi setting kandangnya.
Oh. Ruang kandangnya ini dapat timur, dapat matahari atau sini kasih fiber, cantol Nggak perlu tinggal semut. kerja, udah siap dia dapat panas. Iya, iya. Dan ternaknya teman-teman jangan ke kamar mandi. Sama dia tidak pulang, itu biasanya kelembabannya terlalu tinggi nanti Oh, ininya malah Oh. masalah suhu ya. suhu kan akhirnya banyak menimbulkan jamur di telur. Nanti kalau telurnya itu agak bau-bau gitu berarti Kosong. kosong itu sudah embrionya mati, kelembabannya terlalu tinggi. Oh, iya. Jadi ya sekitar itulah. Di kontennya Pak Guru banyak yang sudah saya bagian saya ajarkan. Jadi asik lah. Ya perkiraan saya sih kalau 5 tahun ke depan Masih aman. sudah aman. Tapi dari dulu pun kenali ya pasangan surut. Tapi kalau kita tahu mainnya, orang di sini kan tahu mainnya. Lahannya mana, yang masih menjual mana kita tahu ya. Nggak ada surutnya. Nggak ada surutnya. Gitu. Nanti kalau tiba-tiba harga lokal 50.000 tapi hari ini teman-teman sudah update mainnya di seri F kan ya masih Nggak aman. aman kan gitu loh pendapatan keluarga. Iya lah. Tapi kalau orang nggak mau inovasi, nggak mau berubah, Gitu-gitu aja. tutulannya gue wih, ya udah toh. Ya nggak ada orang datang lagi kan gitu. Karena pesaingnya mesti lebih banyak. Iya, punya saing baru aja. Banyak. Kalah Iya. saing Kita buka toko material yang punya inovasi, yang dijual itu. harga aja. nggak bersaing ya udah mesti. Kan gitu. Iya, iya. Nah, itu ya orang jualan seperti itulah. Iya, ya saran saya teman-teman yang masih pemula ya kalau punya dana nggak tahu materi nggak tahu anu ya tanya yang lebih kompeten yang kira-kira orang tersebut dalam tanda kutip yang bisa dipercaya teman-teman walaupun Iya. mungkin jauh atau apa tapi kalau bisa dipercaya kan bisa di tracking dari lapaknya dia. Iya. Nah, mungkin bagus-bagus materinya ya insya Allah dia tidak akan pernah bohongin kita karena hidupnya dari situ. Bukan diri Ya. sendiri ya. Kalau saya hidupnya dari sini kan dari lapak itu saya bohongin orang terus Aduh. lama-lama kan hantar hilang. Mati lah. Udah di titik orang tandain Iya. orang. Iya, iya, Pak. Oke. Aman insya Allah lah. Jadi nggak usah khawatir beli barang kok jauh harus cari yang dekat. Kalau yang dekat nggak ada ya cari yang jauh nggak apa-apa. Yang penting bisa dilacak, bisa di tracking yang jual. Ya rencananya ya nanti ini saya mau ambil apa ya indukan lah ya dari Pak Agus Apa saya biasanya sambil sih belajar kan sambil menggali ilmu tempat Pak Agus sambil ambil indukan belajar di Tahu Nganten. ya terima kasih juga. Jadi saya sendiri teman-teman wedding saya itu kadang tanya Pak ada siapan, saya nggak pernah jual siapan karena kadang-kadang teman saya itu ekor separuh aja udah keluar dari kandang. Jadi semakin saya cepat menjual saya jual kan gitu. Nah baru hasil penjualan itu yang saya gunakan untuk beli indukan. Iya, Pak. Jadi biar orang-orang yang besarin indukannya kita beli. Ya, kecuali Yang ini, nyetak anak-anak. kecuali emang sharing FF itu emang saya buat sendiri lah, pakai sendiri karena kalau beli di luar saya nggak tahu rekomendasinya kan gitu. Itu benar-benar F1 atau enggak kan nggak tahu Kurang kan. paham, ya. Tapi kalau Kurang ini, akurat, gitu. kurang akurat. Kecuali emang ada ringnya bisa kita lacak ketemu ya nggak apa-apa. Karena kita juga nggak tahu di luar itu orang cetak apa itu F1 ternyata hanya persilangan F2 kali F1 kan nggak tahu. Oke, Pak. Ya, terima kasih Mas Rizal dan sampai tempatnya Pak Guru jauh-jauh dari Cilacap, Legante ya semoga usahanya nanti di Cilacap bisa sukses karena kalau saya lihat petanya itu dari Kebumen, Cilacap, Banyumas, Ciamis sampai Tasikmalaya itu untuk seri-seri kecil itu masih ramai. Seri kecil aja masih ramai ya. Apalagi nanti udah Seri upgrade, gede. seri besar, nggak perlu keluar rumah, orang datang ke rumah. Nah, amin Mas. Oke, itu teman-teman terakhir jangan lupa untuk selalu lihat channelnya Pak Guru dan di subscribe ya teman-teman yang belum di subscribe. Ya, notifikasinya diaktifkan biar dapat pemberitahuan ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. See you. Tuh,